warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Siti Putri Saada dengan NIM 12440500168. Prodi Ilmu Komunikasi Jurnalistik 3A. Kita semua pasti tiap hari ngobrol, chat, kirim pesan. Tapi pernah nggak sih kepikiran kalau semua itu ada teorinya? Di sini aku bakal ngejelasin tentang 25 teori komunikasi. Oke, check it out. Oke, yang pertama ada teori use and gratification. Teori ini menjelaskan bahwa audiens adalah pihak yang aktif memilih media berdasarkan kebutuhannya yang ingin mereka penuhi, seperti hiburan, informasi, atau identitas pribadi, ataupun interaksi sosial. Teori ini dipopulerkan oleh Eli Hukatz. Contoh dari teori ini adalah seperti seseorang melihat YouTube untuk melihat tutorial memasak. Yang kedua adalah teori framing. Teori framing menjelaskan bahwa media tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga membentuk cara suatu peristiwa dipahami melalui sudut pandang tertentu. Ide ini dikembangkan oleh pemikiran Erwin Goffman, lalu diperkuat oleh Robert Altman. Contoh dari teori ini terlihat ketika berita kecelakaan pesawat menonjolkan kesalahan teknis, sehingga publik itu fokus pada masalah mesin, bukan pada kelalaian manusia. Yang ketiga yaitu teori agenda setting. Teori ini menggambarkan bagaimana media tidak menentukan apa yang harus dipikirkan masyarakat, tetapi berhasil menentukan apa yang sebaiknya dipikirkan terlebih dahulu. Teori ini dipopulerkan oleh Maxwell Malthouse dan Donald Swann. Contoh dari teori ini dilihat ketika media terus-menerus mengangkat isu korupsi. Tentu, isu tersebut menjadi fokus utama diskusi publik. Yang keempat adalah teori jarum hipodermik. Teori ini menyatakan bahwa media memiliki kekuatan sangat besar, sehingga pesan yang disampaikan dapat langsung memengaruhi pikiran audiens seperti peluru yang ditembakkan. Teori ini muncul pada era propaganda perang salah satu tokoh yang mempopulerkannya adalah Harold Laswell. Contoh dari teori ini adalah propaganda politik yang mampu mengubah pendapat masyarakat hanya dengan satu tayangan saja. Yang kelima yaitu teori difusi inovasi. Teori ini menjelaskan cara sebuah inovasi menyebar dalam masyarakat melalui tahapan adopsi mulai dari inovator hingga mayoritas pengguna. Teori ini dipopulerkan oleh Everett Rogers. Contoh dari teori ini yaitu bagaimana masyarakat Indonesia perlahan mengadopsi penggunaan QRIS dari hanya beberapa orang, sehingga hampir semua pelaku usaha juga menggunakan QRIS, pembayaran QRIS tersebut gitu. Yang keenam adalah teori spiral of silence. Teori ini menyatakan bahwa seseorang cenderung diam jika pendapatnya berbeda dari mayoritas karena takut dikucilkan. Teori ini diperkenalkan oleh Elizabeth Noelle Neumann. Contoh dari teori ini terlihat ketika seseorang itu enggan menyatakan pendapatnya karena takut gitu. Kalau misalnya dia menyatakan pendapatnya, dia itu dikucilkan atau diabaikan ataupun pendapatnya tidak didengar. Nah, yang ketujuh yaitu teori cultural studies. Teori ini menjelaskan bahwa media memproduksi makna melalui proses encoding dan audiens menafsirkannya melalui decoding. Teori ini dipopulerkan oleh Stuart Hall. Contoh dari teori ini yaitu ketika penonton sinetron melihat tindakan tokoh dan memilih apakah setuju atau tidak dengan nilai moral yang ditampilkan. Yang kedelapan adalah teori interaksionalisme simbolis. Teori ini menekankan bahwa makna muncul dari proses interaksi menggunakan simbol-simbol tertentu. Teori ini dipopulerkan oleh George Herbert. Contoh dari teori ini adalah ketika seseorang menjabat tangan dimaknai dengan tanda hormat atau persahabatan. Yang kesembilan yaitu teori kultivasi. Teori ini dikembangkan oleh
George Gabner yang menjelaskan bahwa paparan media adalah dalam jangka panjang dapat membentuk persepsi seseorang terhadap dunia nyata. Contohnya seperti orang yang selalu sering menonton program kriminal menjadi percaya bahwa di lingkungannya itu berbahaya gitu, padahal itu hanya di televisi saja misalnya. Yang ke-10 adalah teori two-step law. Teori ini menyatakan bahwa pesan media sering tidak langsung memengaruhi masyarakat, tetapi melewati opini leader terlebih dahulu. Teori ini dikembangkan oleh Paul Lazarsfeld. Contoh dari teori ini yaitu contohnya influencer yang membentuk opini publik sebelum masyarakat mengambil keputusan. Nah, oke, lanjut. Yang ke-11 yaitu teori konstruksi sosial atas realitas. Teori ini menjelaskan bahwa realitas tidak murni alami, tetapi dibangun melalui interaksi, bahasa, dan makna yang dinegosiasikan bersama. Teori ini diperkenalkan oleh Peter Berger dan Thomas Luckham. Contoh dari teori ini, ketika masyarakat menyepakati bahwa pekerjaan kantoran lebih prestisius, padahal itu hasil konstruksi sosial. Yang ke-12 yaitu teori pertukaran sosial. Teori ini menjelaskan hubungan sosial sebagai proses pertukaran keuntungan dan biaya. Teori ini diperkenalkan oleh George Homans. Contoh dari teori ini ketika seseorang berteman karena merasa hubungan tersebut saling menguntungkan secara emosional. Nah, yang selanjutnya yang ke-13 yaitu teori penetrasi sosial. Teori ini menjelaskan bahwa kedekatan hubungan berkembang melalui pembukaan diri secara bertahap, seperti analogi bawang merah. Nah, teori ini dikembangkan oleh Irwin Altman dan Dalmas Taylor. Contoh dari teori ini saat dua orang semakin dekat setelah saling berbagi rahasianya pribadi. Seperti itu. Yang ke-14 yaitu teori ekologi media. Teori ini menjelaskan bahwa media bukan sekedar alat, tetapi lingkungan yang membentuk cara manusia berpikir dan berperilaku. Teori ini diperkenalkan oleh Marshall McLuhan. Contoh dari teori ini yaitu ketika smartphone mengubah cara orang bekerja, berkomunikasi, dan bersosialisasi. Yang ke-15 yaitu teori social learning. Teori ini menyatakan bahwa manusia belajar dengan meniru perilaku orang lain, baik secara langsung maupun melalui media. Teori ini diperkenalkan oleh Albert Bandura. Contoh dari teori ini adalah remaja yang meniru gaya dan perilaku influencer di media sosial. Nah, yang selanjutnya, yang ke-16 yaitu teori social information processing atau SIP. Teori ini menjelaskan bahwa hubungan dekat bisa terbentuk melalui komunikasi online meskipun tanpa tatap muka. Teori ini diperkenalkan oleh Joseph Walter. Dan contoh dari teori ini adalah hubungan pertemanan atau pacaran yang dimulai dari chat. Nah, yang selanjutnya yaitu teori remediasi. Teori ini menyebut bahwa media baru tidak menghapus media lama, tetapi memperbaharuinya dalam bentuk yang lebih modern. Teori ini dipopulerkan oleh J. David Boulder dan Richard Grushin. Contoh dari teori ini adalah YouTube yang menggabungkan gaya televisi, radio, dan film dalam satu platform. Yang ke-18 yaitu teori konvergensi media. Teori ini menjelaskan bahwa batas antar media semakin menyatu karena teknologi digital menghubungkan semuanya. Teori ini dipopulerkan oleh Henry Jenkin. Contoh dari teori ini berita TV yang berpindah ke media sosial lalu didiskusikan misalnya di Twitter ataupun diproduksi ulang di TikTok. Yang ke-19 yaitu teori participatory culture. Teori ini menggambarkan bahwa masyarakat kini aktif menciptakan dan menyebarkan konten, bukan hanya menjadi penonton saja. Teori ini dipopulerkan oleh Henry Jenkin juga. Dan contoh dari teori ini adalah
para penggemar yang eh, membuat video idolnya, terus atau membuat konten kreatif lainnya. Yang selanjutnya yaitu yang ke-20, yaitu teori echo chamber. Teori ini menjelaskan bahwa seseorang bisa terjebak dalam ruang informasi yang hanya memantulkan opini yang sama, sehingga pandangannya makin mengeras. Teori ini dipopulerkan oleh Cass Sunstein. Yang contoh dari teori ini adalah pengguna media sosial yang hanya mengikuti akun yang sependapat sehingga merasa sudut pandangnya adalah yang paling benar. Teori yang ke-21 yaitu teori medium. Teori ini menyatakan bahwa dampak komunikasi lebih ditentukan oleh media yang digunakan daripada isi pesannya. Teori ini dipopulerkan oleh Marshall McLuhan. Contoh dari teori ini adalah media sosial yang membuat orang terbiasa dengan informasi cepat dan visual. Yang ke-22 yaitu teori kontrol sosial dalam komunikasi. Teori ini menjelaskan bagaimana masyarakat mempertahankan keteraturan melalui komunikasi norma. Teori ini dipopulerkan oleh Emile Durkheim. Contoh dari teori ini adalah masyarakat menegur secara halus perilaku yang dianggap kurang sopan. Yang ke-23 yaitu teori manajemen kesan. Teori ini dipopulerkan oleh Irving Goffman yang menjelaskan bahwa orang selalu berusaha mengatur kesan diri agar diterima sosial. Contohnya yaitu seperti seseorang yang memilih angle terbaik dari fotonya agar diterima gitu, dipuji oleh orang lain. Yang ke-24 yaitu teori ketergantungan media. Teori ini dipopulerkan oleh Sandra Ball Rockage dan Melvin DeFleur yang menjelaskan bahwa semakin masyarakat bergantung pada media untuk informasi, semakin kuat juga pengaruh medianya itu sendiri. Contoh dari teori ini, saat masyarakat sangat mengandalkan media untuk melihat informasi seperti bencana. Yang terakhir yaitu teori politenes atau teori kesantunan. Teori ini dipopulerkan oleh Brown dan Levinson yang menjelaskan bahwa orang berkomunikasi dengan strategi menjaga muka atau face agar tidak menyinggung orang lain. Contoh dari teori ini yaitu penggunaan kata maaf mengganggu itu sebelum meminta tolong. Itu dia 25 pengertian tentang teori komunikasi. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kekurangan. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.